untuk para pastor juga, dalam rapat dengan mereka saya sudah berbicara sangat tegas dan bahkan keras. Saya katakan stop dengan bisnis pribadi. Stop dengan bisnis pribadi apapun itu. Kalau mau bisnis misalnya rumput laut, mari lakukan atas nama UNYO atau atas nama MSC. Kalau tarekat MSC mengizinkan. Atau atas nama keuskupan, supaya jangan yang tadi bilang persaingan antar pastor itu terjadi. Ada pastor yang kelihatan kaya raya, ada yang memang miskin dan lain sebagainya. Dan saya sudah tegaskan kepada para pastor, saya tidak akan main-main. Jadi mulai pastor-pastor yang punya naluri bisnis, matikanlah nalurimu, matikanlah nalurimu. Stop. Supaya memang kita hidup memang fokus pada pelayanan. Karena kalau bisnis sana sini, maka perhatian sudah terbagi itu. Nanti lebih banyak nanti di bisnis itu daripada di pelayanan umat. Pelayanan umat. Bahkan di case saya sudah berbicara, di pastor-pastor juga saya sudah bicara tegas soal keuangan, soal inventarisasi pastoran dan lain sebagainya. Saya sudah bilang bahwa mulai pergantian tahun ini, pastor-pastor tidak bisa pindah kalau inventarisasi tidak jelas, termasuk keuangan. Di kemarin saya bilang, kalau misalnya paroki-paroki meminta uang ke Pemda dan Pemda memberikan uang itu kepada gereja tertentu, maka itu adalah uang gereja, uang keuskupan. Maka sebagai uskup saya akan meminta laporan dari semua yang menerima uang dari Pemda. Jadi panitia gereja, perhatikan baik-baik, panitia dan para pastor. Kalau nanti tahun ini saya akan mengecek, bila perlu saya akan ke Pemda dan minta Pemda mereka mengeluarkan daftar sumbangan untuk semua gereja di wilayah Tanimbar, dan saya akan cek satu persatu. Para pastor dan panitia pembangunan gereja wajib memasukkan laporan keuangan kepada saya sebagai uskup, karena itu adalah uang gereja, walaupun diterima dari Pemda karena atas nama gereja. Demikian pun uang-uang di paroki dan lain sebagainya, tidak dengan bebas dan lain sebagainya untuk penggunaan dan lain sebagainya. Dalam hukum gereja kita akan menentukan bahwa di tingkat standar tertentu, misalnya paroki, pastor paroki hanya bisa mengeluarkan uang mungkin setingkat 20 juta rupiah. Di atas itu uskup mesti tahu, minta izin uskup, karena pengelola dan pemilik utama gereja Katolik berserta harta benda gereja di keuskupan adalah uskup diosis. Para pastor mengambil bagian dalam tugas uskup. Karena itu para pastor, saya sudah bicara kepada para pastor dan saya ingin katakan lagi pada hari ini bahwa itu kita akan lebih tegas untuk itu. Saya tidak akan main-main. Jadi panitia-panitia apapun yang bekerja untuk pembangunan gereja, sekolah, dan lain sebagainya, kemudian dapat uang dari mana, tapi kalau atas nama gereja Katolik dengan lembaga dan yayasan, wajib hukumnya kasih laporan kepada uskup. Dan saya nanti dengan ekonom atau tim ekonomat akan mengeceknya dalam pergantian juga, karena memang kadang ya pergantian para pastor paroki kadang saldo nol, itu tidak masuk di akal saya itu. Kalau pindah lalu saldo paroki kosong, itu kan tidak masuk di akal saya. Karena itu saya memang akan tegas dalam hal keuangan. Saya pernah ekonom dan saya sangat tegas. Dan sekarang sebagai uskup tentunya kuasa lebih besar untuk menegaskan itu. Karena ini adalah uang umat, uang gereja.